Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar membatik, teori membatik tentang ragam hias flora dan fauna. Beberapa saat yang lalu Bu Tuti sudah mengirimkan materi. Kali ini Bu Tuti akan menjelaskan apa sebenarnya ragam hias flora dan fauna. Sebelum kita membahas tentang ragam hias flora, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu arti ragam hias tersebut. Ragam hias adalah suatu pola dasar yang nantinya akan dijadikan sebagai pola yang diulang-ulang pada suatu karya seni. Ragam hias juga dapat berbentuk tenunan, ukiran, songket, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Tidak hanya contoh itu saja, ragam hias juga bisa berupa kerajinan tangan atau karya seni lainnya. Untuk pengertian ragam hias flora atau tumbuhan, diartikan bahwa ragam hias flora adalah sebuah desain atau pola tumbuhan yang dijadikan objek motif untuk kerajinan tangan dan karya seni lainnya. Anak-anak, silakan mengikuti selanjutnya. Kali ini Bu Tuti akan memberikan contoh seperti apa ragam hias flora batik ya. Flora atau tumbuhan bentuknya seperti ini. Ya. Ada contoh yang lain, ragam hias flora atau tumbuhan. Bagus ya. Anak-anak bisa melihat sendiri atau mencari di Google ya, atau kemarin yang sudah menerima materi dari Bu Tuti bisa dibuka-buka. Nah, hal ini ada satu contoh yang agak berbeda, namun masih ada kaitannya dengan ragam hias flora, yaitu seperti ini. Dan Bu Tuti sekaligus akan bertanya. Pada gambar ini merupakan proses pembuatan membatik. Sedang melakukan proses apakah ini anak-anak? Ya, ini proses dalam pembuatan pola. Jadi sebelum membatik tentu kita perlu membuat pola. Kebetulan contohnya adalah pola ragam hias flora atau tumbuhan. Kemudian setelah proses pembuatan pola ada proses membatik, praktek membatik seperti ini ya. Jadi ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Ya, besok kalian akan mempelajari di kelas 6 ya tentang praktek membatik ini. Nah, ini namanya proses pembuatan pola dan praktik membatik ya. Baik. Selanjutnya sebelum Bu Tuti sampai pada materi ragam hias fauna ya. Anak-anak bila belum jelas nanti bisa membuka materi yang sudah Bu Tuti berikan ya. Di sana banyak contoh tentang ragam flora hias batik ya. Ada motif cebong ya, ada motif hias batik bunga ya, ragam hias batik dedaunan, juga akar-akaran atau yang berakar. Ya, nanti bisa dibuka kembali pada materi. Untuk selanjutnya, Bu Tuti akan membahas atau memberi contoh ragam hias fauna. Ragam hias fauna atau hewan. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Hewan. Di sini ada gambar burung. Ya. Selain gambar burung, ada gambar yang lain. Anak-anak bisa mencari sendiri. Ini juga termasuk ragam hias batik ya, tentang fauna atau tentang hewan. Kemudian masih ada lagi yang campuran. Campuran itu terdiri atas flora, fauna atau geometris ya. Itu kita jadikan satu, namanya ragam hias campuran. Nah, ini contoh ragam hias campuran berupa flora dan fauna. Jadi di sini ada gambarnya tumbuhan berupa dedaunan dan juga
bunga, ya. Lalu ada faunanya, ada hewannya di sana. Maka ini salah satu contoh ragam hias flora dan fauna. Pada daun warnanya hijau. Mengapa selalu berwarna hijau? Ini sesuatu yang membuat kita supaya tampak cerah dan menjadi senang, ya. Kalau kita cerah itu rasanya gembira, ya. Seolah-olah orang yang mengenakan baju batik dengan warna hijau itu akan kelihatan cerah. Ada contoh lain, ya, ragam hias flora dan fauna. Ini. Mengapa Butik senang gambar burung, ya? Karena nampaknya indah sekali, ya. Jadi mau dibentuk apapun burung itu akan pantas dan menarik, ya. Yang tadi juga ini juga bisa diukir menjadi batik, ya, dihiasi dengan warna-warni. Dan anak-anak bisa mencoba setelah proses pembuatan pola dengan warna hitam putih, bisa diberi warna sesuai dengan keinginan atau kesukaan, ya. Dan juga pola warnanya disesuaikan. Sama halnya ini cenderung kepada warna hijau, ya, pada warna hijau, sehingga ini tampak cerah, ya. Cukup jelas anak-anakku tentang pembelajaran membatik ini, tentang ragam hias flora dan fauna. Baik, terima kasih anak-anakku, semoga materi ini menjadikan bekal untuk anak-anak kedepannya, dan nanti suatu saat Bu Tuti akan memberikan latihan secara tertulis. Terima kasih, selamat mencoba, Tuhan memberkati.